Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi muhawwilil ahwali ila ahsanil hal. Ahmaduhu min ilahin abda'a bihikmatihi ورائب الزمان والأحوال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تفرد بالبقاء واتصف بالكمال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي مخيت به رسوم الضلال. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أكرمهم الله بفضائل الأعمال. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في السر والعلن وجميع الحال لعلكم تفلحون. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan Allah. Semoga Allah memberikan jalan keluar dalam segala kesulitan. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan rizki yang tiada diduga-duga sebelumnya. Dan semoga Allah melipat gandakan pahala bagi kita sekalian. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hambanya ada yang berpredikat pertama, predikat Rasulullah yang jumlahnya ada 313 Rasul. Ada yang berpredikat Nabiullah yang jumlahnya ada 124.000 Nabi. Rasul pasti Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Rasul ataupun Nabi untuk melemahkan, untuk mengalahkan musuhnya atau kaumnya biasanya diberi oleh Allah keistimewaan yang namanya adalah mukjizat. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaumnya ahli sastra. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran yang sastranya sangatlah tinggi sebagai mukjizat yang terbesar dan kekal sampai hari kiamat. Tidak dapat dibandingi oleh penyair-penyair ataupun sastrawan siapapun, walau hanya satu surat atau bahkan satu kalimat. Ada yang berpredikat waliullah atau kekasih Allah, yang kepadanya Allah memberikan karomah atau kemuliaan yang orang awam tidak memilikinya.
Juga Allah menjadikan hambanya berpredikat sebagai orang soleh, yang kepadanya Allah memberikan ma'unah atau pertolongan. Bahkan Allah menjadikan hambanya yang berpredikat kafir atau fasik, dan kepadanya diberikan istidraj biar tambah sombongnya. Istidraj adalah merupakan azab, jebakan bagi orang kafir atau orang fasik, berupa kenikmatan-kenikmatan atau berupa kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ciri-cirinya, ketika seorang kafir atau seorang fasik banyak melakukan maksiat, jarang beribadah, bahkan tidak mau beribadah, namun hidupnya terus dilimpahi kenikmatan atau diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kenikmatan atau kelebihan itulah yang namanya istidraj. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 62 sampai dengan ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul adzim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dari ayat ini dapat diambil intisarinya bahwa waliullah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Beliau tidak pernah ada rasa kekhawatiran dan bersedih hati. Beliau selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak pernah mengkufurinya. Beliau selalu gembira dalam kehidupan di dunia dan lebih gembira lagi dalam kehidupan di akhirat, karena menemukan saadah atau kebahagiaan di akhirat, dapat berjumpa dengan Allah dan dapat melihat zat Allah Azza wa Jalla. Kegembiraan itu dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 30 sampai dengan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu,
Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Takmir Masjid Agung Demak mengadakan peringatan Haul Kanjeng Sultan Fatah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo yang ke-518. Pada hari itu tanggal 26 masih masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, karena pemerintah baru saja mengumumkan memperpanjang PPKM Jawa Bali sampai dengan tanggal 8 Februari tahun 2021. Untuk itu, Takmir Masjid Agung Demak tidak mengadakan pengajian umum di alun-alun Demak. Cukup ziarah makam, membaca Al-Quran 30 juz dan mau'idhah hasanah dengan jumlah undangan sangat terbatas yang dapat diikuti melalui live streaming YouTube Masjid Agung Demak. Live mulai hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 6 pagi 6 waktu Indonesia bagian Barat dengan kegiatan murotal Al-Quran bit tahunni. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, karena sampai sekarang penyebaran virus corona belum mereda, maka kami menghimbau, mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama, marilah kita takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak beristighfar, bertaubat, menyantuni fakir miskin dan yatim piatu, berakhlakul karimah, berhenti dari perbuatan kedzaliman. Yang kedua, beristighosah, mohon pertolongan kepada Allah, mujahadah, memohon kepada Allah semoga virus corona segera sirna dari bumi Indonesia. Yang ketiga, berpola hidup Islami. Setiap kegiatan diawali dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Yang keempat, berbudaya bersih dan sehat, sering mencuci tangan dengan sabun dan memakai masker. Yang kelima, membaca kunut nazilah di setiap sholat fardu, minimal di sholat subuh. Kunutnya seperti kunut sholat subuh ditambah doa tolak bala. Sebagai akhir khutbah, marilah kita suap hati kita dengan Al-Quran. Mari kita vaksin jiwa kita dengan zikir. Kita cuci tangan kita dengan sedekah dan jaga jarak dengan maksiat. Insya Allah kita akan selamat. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.